Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini eh, khusus ya, kita akan mempelajari mengenai asam nukleat. Ya, kalau minggu lalu itu kita mempelajari mengenai ilmu biokimia. Ya, jadi dari penjelasan kalian di tugasnya yang kemarin itu saya kira sudah jelas ya apa itu biokimia, bagaimana peranan ilmu biokimia itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi biokimia ini sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia dan proses yang berlangsung dalam makhluk hidup ya. Jadi tidak hanya mempelajari proses yang berlangsung di dalam tubuh, ilmu biokimia juga ini mempelajari berbagai proses pada organisme, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks ya. Jadi biokimia ini berhubungan selalu dengan berbagai molekul di dalam sel atau organisme hidup ya, sekaligus dengan reaksi kimianya ya. Jadi apa itu reaksi kimia? Ada yang membahas mengenai reaksi kimia? Jadi reaksi-reaksi kimia itu adalah reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita ya, khususnya untuk biokimia ini. Jadi reaksi dua zat atau lebih yang menghasilkan zat baru dan kemudian zat baru tersebut itu berbeda dengan zat asalnya. Jadi di kehidupan kita ini bergantung pada reaksi biokimianya. Jadi reaksi biokimia yang harmonis dalam tubuh itu menyebabkan kondisi tubuh sehat. Nah, sebaliknya penyakit ataupun sakit yang kita derita itu mencerminkan abnormalitas biomolekul ya, tidak normalnya biomolekul, reaksi biokimia atau proses biokimia yang ada. Nah, jadi di biokimia ini kita akan mempelajari bagaimana suatu struktur atau fungsi dari komponen seluler ya, ada protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan biomolekul lainnya. Jadi khusus hari ini kita akan membahas mengenai asam nukleat. Nah, asam nukleat sendiri ini merupakan suatu polimer besar itu yang dibentuk dengan mengulangi monomer yang disebut dengan nukleotida ya. Atau bisa saya katakan asam nukleat ini merupakan bahan genetik organisme yang diperlukan untuk menyimpan atau mengungkapkan informasi genetik ya. Jadi ada dua jenis asam nukleat di sini. Ada asam deoksiribonukleat dan ada asam ribonukleat ya. Asam deoksiribonukleat itu DNA, asam ribonukleat itu RNA ya. Jadi keduanya itu bisa ditemukan di semua sel prokaryotik, eukaryotik ataupun virus. Nah, sekarang ada pertanyaan begini. Mengapa kuda selalu melahirkan kuda? Atau dapatkah manusia melahirkan kambing atau ayam? Mengapa selalu seperti itu? Jadi ini terjadi karena ada sesuatu zat yang mengatur ya. Ada suatu pola atau pesan yang tetap tersimpan terus-menerus turun-temurun dari induk ke anaknya, sehingga orang tua atau induk ini akan melahirkan generasi yang sama ya. Kuda akan tetap melahirkan kuda, manusia akan tetap melahirkan manusia. Nah, zat tersebut ini terdapat di seluruh sel di dalam tubuh makhluk hidup manusia, hewan maupun tumbuhan, sampai ke bakteri. Nah, jadi zat ini kita sebutnya sebagai asam nukleat ya. Jadi salah satu fungsinya asam nukleat ini tadi sebagai agen penyimpan informasi genetik yang dapat dipertahankan turun-temurun ya. Sifat yang spesifik atau menonjol dari orang tua atau induk itu yang diturunkan kepada anaknya ya. Jadi misalnya kulit gelap atau misalnya lagi mata sipit atau
rambut lurus. Nah, ini adalah sifat-sifat spesifik yang disimpan oleh asam nukleat itu sendiri. Nah, kita masuk di sejarah penemuan asam nukleat. Jadi hal ini bermula ketika Meser pada tahun 1869 itu dia bekerja dengan leukosit, ya, leukositnya salmon dan spermatozoa. Nah, dari situ dia memperoleh zat yang kaya itu akan karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen serta fosfor yang tinggi. Jadi pada awalnya itu zat ini disebut dengan nuklein, ya. Jadi karena dia berada di dalam nukleus, makanya disebut nukleon. Nah, kemudian bertahun-tahun kemudian itu nukleon ini terfragmentasi, ya, tersebar begitu, dan komponen protik dan gugus prostetiknya itu dipisahkan, dan yang terakhir itu gugusnya ini bersifat asam, makanya disebut dengan asam nukleat. Selanjutnya pada tahun 1930-an itu Kossel menemukan bahwa mereka memiliki struktur yang cukup kompleks. Bersamaan dengan itu, setelah itu maksud saya 1953 James dan Francis itu menemukan struktur 3 dimensi dari salah satu asam ini. Jadi khususnya itu asam deoksiribonukleat atau DNA, ya. Nah, jadi asam nukleat ini merupakan rantai polimer yang tersusun dari satuan monomer yang disebut dengan nukleotida. Ini ya, rantai polimer yang dimana kita ketahui rantai polimer ini merupakan rantai yang berulang, ya, dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik, ya. Jadi di sini ada gula ribosa, ada basa nitrogen, ada fosfat. Ketiga unsur ini adalah merupakan pembentuk dari suatu asam nukleat. Kita lihat dulu. Nah, ini dia komposisi mana. Fungsi nukleotida dulu, ya. Jadi nukleotida ini berfungsi untuk yang pertama, dia menyimpan, mereplikasi, dan mentranskripsi informasi genetik, ya, seperti tadi yang saya jelaskan di pembahasan awal. Kemudian sebagai koenzim pembawa energi, dan dia juga terlibat sebagai koenzim dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi asam nukleat ini sebenarnya ada 2 macam, ya. Ada yang disebut dengan asam ribonukleat, ada juga disebut dengan asam deoksiribonukleat. Nah, kira-kira apa perbedaan RNA dan DNA ini? Kita lihat slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke komposisi asam nukleat dulu. Jadi ada 3 komposisi utama penyusun asam nukleat, yaitu basa nitrogen, dia terdiri dari basa purin dan pirimidin. Kalau purin ini terdiri dari adenin, guanin, ya, adenin, guanin, dan kalau pirimidin ini terdiri dari urasil, sitosin, dan timin. Ini biasa dihilangkan, ya. Kemudian karbohidrat pentosa, ya. Ada deribosa, ada juga deoksiribosa. Kemudian juga terdiri dari asam fosfat atau H3PO4. Nah, seperti ini basa nitrogennya yang terdiri dari basa purin dan pirimidin, ya. Jadi purin terdiri dari adenin dan guanin, pirimidin terdiri dari sitosin, timin, dan urasil.
Sedangkan karbohidrat atau pentosa ya terdiri dari ribosa dan deoksiribosa. Jadi yang membedakan di sini adalah ikatan OH-nya ya. Ikatan OH-nya di sini ada 2. Di bawah, di sini cuma 1. Nah, ada istilah lain ternyata selain nukleotida, yaitu nukleosida ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa nukleotida itu molekul yang terdiri dari 3 unit unsur ya, penyatuan 3 unit unsur. Ada gula ya, 1 pentosa ribosa dalam RNA dan deoksiribosa dalam DNA, kemudian ada basa nitrogen purin atau pirimidin, kemudian 1 atau lebih gugus fosfat. Nah, basa nitrogen dan gugus fosfat ini terikat pada pentosa. Jadi persimpangan yang dibentuk oleh pentosa dan basa nitrogen itu disebut dengan nukleosida ya. Jadi nukleotida memiliki 3 karakteristik, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat ya. Kalau molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan nukleosida. Jadi perbedaan nukleotida dan nukleosida ini hanya terletak pada gugus fosfatnya. Nukleotida tidak memiliki gugus fosfat. Nah, nukleotida memiliki gugus fosfat, sedangkan nukleosida tidak memiliki gugus fosfat. Nah, bisa dilihat strukturnya di bawah sini perbedaannya. Nah, ini dia. Ya. Perbedaan dari ini adalah struktur dari nukleotida. Nah, sedangkan ini adalah struktur dari nukleosida ya. Jadi persimpangan yang dibentuk oleh pentosa dan basa nitrogen sini, dan ini itu disebut dengan nukleosida. Ya, jadi ketika unit fosfat melekat pada karbon 5 dari ribosa atau deoksiribosa, dan fosfat tersebut berfungsi sebagai penghubung antara nukleotida ya. Ini karbon 5 dari ribosa atau deoksiribosa. Jadi itu disebut dengan nukleotida ya. Kemudian kita masuk di fungsi asam nukleat itu sendiri. Yang pertama adalah duplikasi DNA ya, atau proses penggandaan DNA, di mana DNA ini sebagai materi genetik dari suatu makhluk hidup. Jadi sebagai ekspresi pesan genetik terkhusus bahwa DNA akan menjamin sel dari anak akan mewarisi karakteristik yang sama dari sel induknya ya. Jadi intinya itu mengandung pengkodean genetik yang digunakan untuk mengontrol fungsi, perilaku, dan juga pengembangan suatu organisme hidup. Yang ketiga sebagai transkripsi DNA untuk membentuk mRNA dan lainnya. Dia juga bisa sebagai penerjemahan dalam ribosom atau pesan yang tergandung dalam mRNA menjadi protein ya. Nanti ini kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita masuk di perbedaan DNA dan RNA. Nah, tadi dijelaskan bahwa asam nukleat terdiri dari DNA, yaitu asam
ribonukleat dan asam ribonukleat. Jadi ada perbedaan antara DNA dan RNA ini. Jadi umumnya berat molekul dari DNA itu lebih besar dari RNA ya, karena DNA lebih banyak terkandung unsur-unsur atau atom-atom dibanding dengan RNA itu sendiri. Gula dalam RNA adalah ribosa dan dalam DNA adalah deoksiribosa ya. Kemudian RNA mengandung urasil, basa nitrogen. Nah, sedangkan DNA memiliki timin. Dan konfigurasi spasial dari DNA adalah helix ganda, sedangkan RNA adalah polinukleotida linear. Jadi ini adalah perbedaan dari segi karakteristik struktur molekul dari DNA dan RNA itu sendiri ya. Dan mungkin kalian bisa mencari bagaimana perbedaan DNA dan RNA ini bisa dilihat dari fungsinya atau proses pembentukannya atau bentuknya, letaknya, atau berdasarkan komponen penyusunnya lagi ya, bisa diuraikan lebih jelas ya. Jadi untuk tugasnya bisa dilihat di Google Classroom adik-adik ya. Jadi ini saya membahas mengenai asam nukleat itu hanya secara umum, secara spesifiknya nanti adik-adik bisa lihat tugas yang saya berikan. Oke, saya kira cukup untuk sekian materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak kaya loh. Oh.